Kamu pernah nggak sih ngalamin sakit haid parah banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain? Bahkan buat kerja pun tuh rasanya sulit banget. Nah, kalau lagi ngalamin situasi kayak gini, kamu bisa ngambil cuti haid. Tapi pertanyaannya, emang udah ada ya aturan soal itu? Jadi gini, sebenarnya cuti haid itu bukan hal yang baru, udah ada sejak tahun 2003, tertuang di dalam pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mana para pekerja perempuan yang sedang haid kemudian merasakan sakit dan memberitahukan kepada atasannya itu nggak wajib kerja di hari pertama dan kedua. Tapi nih, emang sakit haid itu bisa separah itu ya sampai perlu cuti segala gitu? Nah, menurut The American College of Obstetrician and Gynecologists, lebih dari separuh perempuan itu ngerasain sakit dan gak nyaman waktu menstruasi, apalagi di hari pertama dan kedua. Bagi perempuan, sebetulnya haid itu bukan cuma sekadar ganti pembalut setiap bulan doang. Tentu nggak sesederhana itu dong. Tapi ada juga yang sakit ringan bahkan sampai lemes, pusing, dan susah gerak. Cuman sayangnya nih, keluhan itu tuh seringkali diremehkan. Padahal pengalaman perempuan yang haid itu beda-beda. Karena itu, cuti haid itu dianggap sebagai suatu hal yang penting, bukan kemewahan, tapi kebutuhan untuk bisa menunjang kesehatan sekaligus performa kerja biar bisa maksimal. Kemnaker juga bilang perempuan boleh ambil cuti haid di hari pertama dan kedua tanpa adanya surat dokter. Nah, kalau sampai ada perusahaan yang ngelanggar, kalian boleh lapor ke serikat, disnaker, atau pos pengawas ketenagakerjaan. Terus, gimana konsekuensi buat perusahaan yang ngelanggar aturan itu? Nah, buat perusahaan yang ngelanggar itu bisa kena sanksi, mulai dari teguran sampai pidana. Hukumannya bisa kurungan 1 bulan sampai 4 tahun penjara atau denda 100 juta sampai 400 juta rupiah. Jadi nggak ada lagi ya alasan buat pihak perusahaan abai terhadap hak pekerja perempuan. Dan kebijakan ini bukan cuma diterapkan di Indonesia, tapi juga negara-negara lainnya. Beberapa di wilayah Asia seperti China, Taiwan, Jepang, hingga Korea Selatan juga turut menerapkan. Dan ada juga nih di wilayah Afrika Selatan, tepatnya di Zambia. Terbaru ada di Spanyol, dan ini menjadi negara Eropa pertama yang menerapkan kebijakan cuti haid di tahun 2023. Jadi jelas ya, cuti haid itu hak kita, bukan privilege. Nah, kalau kita tahu hak kita, maka akan semakin kecil kemungkinan hak itu dilanggar. Jadi, kalau kamu lagi haid terus ngerasain sakit, jangan ragu lagi deh untuk ngambil cuti haid. Karena istirahat itu bukan tanda lemah, tapi bentuk merawat diri. Jadi gimana, masih mau bilang gak perlu sama cuti haid?